Konsultasi publik Tol Demak Tuban kembali digelar. Di Kabupaten Demak akan melewati 4 kecamatan dan 18 desa. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak video ini. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di mana kita akan selalu menginformasikan progres pembangunan di setiap harinya kepada kalian semua. Entah itu proyek yang belum selesai maupun proyek yang baru akan dimulai. Karena hanya di sini kalian akan mendapatkan informasinya secara detail. Sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu kalian akan mendapat update terbaru jika ada kabar selanjutnya. Jika di video sebelumnya sudah dibahas rute tol di Kabupaten Tuban, rute tol di Kabupaten Rembang, dan kemarin exit tol di Kabupaten Pati, kali ini kabar datang dari Kabupaten Demak yang akan disambung tol Demak Tuban. Di sela konsultasi publik yang diprakarsai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan, Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Demak, Agus Musyafak, ia mengatakan saat konsultasi publik Tol Demak Tuban. Saat ini pembangunan tol seksi 1 dan 2 ruas Semarang Demak sedang berjalan. Pembangunan seksi 2 mencapai 70% dan sebagian masuk ke wilayah Kecamatan Wonosalam. Kemudian seksi 1 baru sebagian kecil mengingat masih ada proses lahan, seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Selanjutnya, tol ini akan menghubungkan ruas Demak, Kudus, Pati, Rembang, dan Tuban sepanjang 171,934 km. Khusus di Kabupaten Demak, ruas ini melewati jalur sepanjang 19,5 km, melintasi 4 kecamatan dan 18 desa, tersebar di Kecamatan Demak, Wonosalam, Gajah, dan Karanganyar, seperti dikutip dari kata Kepala DLH Agus Musyafak pada 8 Februari 2022 kemarin. Beliau mengatakan ruas tol di Pantura akan terhubung di Tol Demak, Kudus, Pati, Rembang, Tuban dengan menghubungkan Tol Semarang Demak dan Surabaya Gresik. Hal ini akan memperlancar akses transportasi di jalur tersebut. Dengan demikian, diharapkan akan memacu pertumbuhan pembangunan bagian utara ke timur Jawa, sebab kapasitas ekonomi akan meningkat di wilayah sekitar jalan tol, termasuk kabupaten yang dilintasi. Beliau berharap keberadaan Tol Demak Tuban bisa menumbuhkan ekonomi daerah termasuk rencana pembangunan asrama haji seluas 10 hektar. Sebagai tahap awal, tenaga ahli dari tim pengkaji lingkungan FBC DR Fauzia Hernawati SEMSI menjelaskan, konsultasi publik tentang rencana pembangunan jalan tol Demak Tuban itu dimaksudkan menyerap saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya camat dan kepala desa yang wilayahnya bakal dilintasi. Terhadap paparan konsultasi ahli lingkungan, sejumlah persoalan yang dikhawatirkan mengiringi pembangunan jalan tol Demak Tuban pun mengemuka. Mulai dari usulan pemilihan appraisal yang tidak sewenang-wenang menentukan harga pembebasan lahan, masalah genangan air yang menyebabkan area persawahan produktif menjadi non-produktif, hingga kegalauan warga pasca didatangi tim survei bakal lahan terdampak jalan tol. Mengenai sejumlah persoalan warga itu, tim konsultan menerimanya sebagai bahan masukan penyusun kajian dampak lingkungan, termasuk usulan exit tol yang rencananya di Desa Ketanjung, geser ke batas Kecamatan Gajah, Karanganyar, Kabupaten Demak yang lebih strategis dan tak tersentuh banjir. Semoga pengalaman persoalan yang muncul seiring pembangunan jalan tol ruas Semarang Demak dapat menjadi bahan untuk mengawal rencana pembangunan jalan tol ruas Demak Tuban. Mungkin itulah update informasi terkini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jika kalian suka video seperti ini, pantengin terus channel ini untuk mendapatkan informasinya secara detail. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik
selanjutnya.